Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang, kapan saja, karena membaca panduan formulir ukur ini bisa kapan saja ya. Oke, kita buat modul ini dalam rangka persiapan TOMAP ya, Topography Mapping, yaitu suatu kegiatan tahunan di mana kelas 11 setelah hasil pembelajaran ya apa gitu potensinya, jadi semacam ya pelatihan tapi full seharian, full dalam waktu seminggu, semua kegiatan, sehingga pembelajaran itu tuntas ya. Karena kalau misalnya pada saat KBM itu terbatas waktunya dan pembelajaran itu sepotong-sepotong. Oke, ini judulnya, coba saya buat dulu panduan pengisian formulir ukur, padahal ya ini disertai pada saat kita melakukan pengukuran ya. Oke. Penggunaan formulir ukur maupun formulir hitungan adalah merupakan cara mengorganisasikan data agar supaya teratur ya, sehingga memudahkan memeriksa data tersebut apabila mengalami kekeliruan. Jadi sebanyak apapun data itu harus benar ya. Tatkala ada kekeliruan pada saat pengukuran, maka akan terbawa pada saat pengolahan data. Jadi harus diperiksa secara teliti ya. Apalagi apabila datanya banyak ya. Datanya banyak, kalau kita pengorganisasian data tidak teratur, itu akan membuat lama ya. Kita harus benar dulu data itu. Kalau dulu memang serba manual ya. Kalau dulu era 70-an, 75 itu menggunakan kalkulator. Kalau nggak salah paling bagus tuh kalkulator FX102 ya. Semua data setebal jengkal itu, mungkin beberapa jengkal, itu semua secara manual, karena waktu itu komputer belum ada. Semua secara manual, baik pengukuran di lapangan. Pengukuran itu dulu namanya untuk poligon itu T2 ya. T2 ditambah IDM. Untuk ketinggiannya nih di jalan pengukuran itu diukur dengan waterpass. Itu yang untuk poligon utama dan poligon cabang ya. Untuk situasinya ketinggiannya dari waterpass. Intinya pada saat melaksanaan pengukuran ya, kita selalu hati-hati ya. Oke. Tujuan pembelajaran peserta didik memahami arti pengukuran yang baik dan benar ya. Kalau yang baik itu ya datanya rapi, jelas, itu tidak harus bagus. Kalau benar, datanya harus benar. Nah, makanya
di lapangan itu data tuh kalau misalnya salah dan sebagainya, cukup dicoret satu pada yang salah ya, digantikan. Satu kali data yang lama itu harus kelihatan. Kemungkinan data lama pada pengolahan itu kemungkinan benar, makanya digunakan lagi ya. Oke, dengan mengetahui kesalahan penutup sudut poligon, salah penutup selisih absis, salah penutup selisih ordinat, salah penutup selisih tinggi, maka akan mengetahui kompetensi atau kualitas dirinya sendiri ya melalui indikator FB, itu yang tadi disebutkan. FB itu koreksi salah penutup sudut ya. F delta X salah penutup selisih absis, delta Y salah penutup ordinat, dan FAH adalah salah penutup selisih tinggi. Maka akan, kalau misalnya kita mengetahui nilai-nilai itu, maka akan selalu memperbaiki cara melakukan pengukuran dengan kehati-hatian ya, kecermatan, ketenangan dalam melakukan centering, membaca tinggi alat, membaca tinggi target dulu ya. Ini ada satu belum itu. Membidik target untuk poligon itu ke titik ya. Jaraknya kalau TS menggunakan infrared atau laser ya. Kalau manual menggunakan meteran ya, karena ke titik itu poligonnya. Tapi kalau situasinya menggunakan lampu ukur ya, jangan pakai meteran, lama, tidak efektif lagi. Ya, membaca sudut horizontal, membaca sudut vertikal, mengukur jarak miring. Nah ini semua pokoknya pekerjaan itu harus hati-hati, harus yang membaca itu yang menulis ya. Jangan mengandalkan pendengaran. Jadi penglihatan dan pendengaran harus di ini ya. Yang lain batu mengecek, takut salah lihat atau salah tulis ya. Jadi kalau dua orang, yang satu memperhatikan, yang satu membidik ya, melakukan pengukuran itu. Dan melakukan pengukuran itu harus melakukan pencatatan ya. Harus lengkap, pulpen dan sebagainya, panjalan, kalkulator di lapangan itu harus lengkap ya, dibiasakan. Lengkap itu dalam pengukuran. Kalau tidak lengkap, ada kekurangan itu ini, sudah waktunya menggeser ya. Sayang. Jadi termasuk biaya tinggi itu kalau padahal hal yang sepele, ketinggalan pulpen dan sebagainya, cari pulpen itu biaya tinggi. Karena argo sewa alat segala macam. Terus orang-orang kan dihitung dengan waktu ya, dengan jam. Makanya rugi itu kalau misalnya kita lalai di situ ya. Kalau nanti saat pengukuran harus memang detail ya, tanggung jawab ya. Belajar tanggung jawab, belajar mandiri lah. Oke, lanjut. Nah, kita ini formulir apa ini nomor 1. Formulir katanya belum diatur. Nah, belum diatur itu, bukan belum diatur.